Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Nah, ini saya akan memeriksa oli. Terkadang ada yang bingung kalau ganti oli sepeda motor atau ganti oli mobil itu terlalu cepat atau terlalu lambat gantinya. Ini saya perkenalkan, ini ada alat oli dari Jiaxun. Nah ini guys, tipenya apa ini ya, APL 801 seperti ini guys alatnya guys. Ini memakai baterai A3 sebanyak 4 pieces. Jadi kita cek oli sepeda motor. Pertama kita ikuti panduan oli sesuai petunjuk yang ada di sini guys ya. Nah, tiap sepeda motor kan ada ini petunjuknya di sini nih, atau di buku panduan. Lihat buku panduan. Nah, jangan lupa dibaca ya. Biasanya kalau sepeda motor itu ganti oli, ikuti spesifikasi dari pabrikan. Yang kedua, lihat dari sini ya guys ya, level olinya. Nah, ini masih banyak, ini segini ya guys ya. Jadi olinya tidak kurang ini. Lalu yang ketiga, lihat dari sini guys. Nah, dari segi kekentalan dan hitamnya dilihat, atau kalau bisa ditetesin di kertas putih, nanti terlihat tingkat kekotoran oli. Biasanya agak hitam-hitam. Lalu tingkat kekentalannya bagaimana? Jika Anda ragu, bandingkan dengan oli yang masih baru dengan spesifikasi dan merek yang sama ya. Nah ini guys, seperti ini. Nah ini masih bagus ya. Ini pemakaian oli masih sekitar 1500 km. Lalu kita coba ya penggunaan alat ini. Nah, kita masukkan ujung ini guys ya ke tempat oli. Bisa oli mobil atau sepeda motor bisa. Kalau sudah dimasukkan, ditarik sedikit. Nah, ini berarti sudah kena oli ya, ini ya, kena oli ya. Kalau sudah kena oli gini, masukkan lagi. Nah, ini guys, nyalakan ya, tekan ini sekitar 3 detik. Nah, kalau sudah nyala kayak gini, tekan huruf S. Nah, lalu tekan ini guys ya. Nah, ini bukan alat tembak-tembakan ini guys. Ini memang tombolnya di sini dan didesain bentuknya seperti ini. Kita tekan ya 1 kali aja. Nah, kita tunggu sekitar 14 detik. Sampai itu ini ada keluar bunyi bip. Nah, berarti hasil pendeteksian oli, kualitas olinya masih 95%. Biasanya jika kualitas oli 30% ke bawah, maka ada alarm yang menandakan Anda harus segera ganti oli mesin Anda. Ini di sini ini ada indikator baterai. Nah ini huruf Cina ya guys ya, saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi dari bentuk buku panduannya seperti ini cara penggunaannya. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Oh ya guys ya, maaf ya,
Setelah pakai ini jangan lupa dimatikan ya. Ini cukup ditekan 1 detik aja. Nah, sampai angka-angka di sini berhenti atau sudah tidak ada tulisan lagi, lalu cabut ini guys ya. Nah, kalau sudah dicabut ini jangan lupa dilap-lap, dibersihkan. Jadi di sekitar lubang-lubang sini bersihkan dengan kuas, dengan kain atau apa, sebelum dipakai lagi untuk mendeteksi oli mesin yang lain lagi. Dan jangan lupa untuk penggunaan, jangan tes pada oli yang suhu di atas 50 derajat ya. Jadi kalau bisa dinginkan dulu mesinnya, kalau sudah dingin baru dites. Karena apa? Karena jika kondisi oli panas itu tingkat kekentalannya beda. Jadi kekentalan oli panas sewaktu panas dengan kekentalan oli sewaktu suhu normal kayak gini itu berbeda. Lebih baiknya dites pada suhu oli ketika normal, mesin dingin, mesin oke, suhu normal kayak gini. Maksudnya dingin itu ya bukan dingin kayak air es, itu bukan ya, tapi suhu normal gini ya, dipegang aman gini ya. Nah, terus yang kedua, jika suhu panas jangan sampai prop untuk alat ininya, ujungnya ini kalau kena terlalu panas khawatirnya rusak. Itu instruksi dari pabrikannya guys ya. Oke, sekian informasi dari saya. Jika Anda punya sepeda motor atau mobil, Anda bingung terlalu cepat Anda ganti oli atau terlalu lambat ganti oli, kalau patokan kilometer, terkadang kan kondisi jalanan macet, ada yang kadang sepeda motornya jarang dipakai, bisa-bisa seminggu sekali baru dipakai, dan jarak dekat, kira-kira ganti olinya bagaimana. Biasanya kan pabrikan menyuruh tiap 6 bulan sekali, khawatirnya ada campuran air. Nah, untuk kalian jika bingung khawatir ada campuran air ya, tinggal aja dicolok gini ya, dilihat olinya ini, ditaruh di kertas warna putih. Kalau memang olinya warna-warna putih, agak-agak abu-abu, nah itu berarti campur air. Tapi jika kayak mesin ini, sepeda motor ini, Beat ini cuma pendinginan udara, tidak ada airnya, berarti tidak ada air radiator yang kemungkinan masuk ke mesin, jadi aman aja. Kecuali kalau macam kayak motor Vario yang memakai pendingin air tawar itu ya, atau water coolant itu ya. Dan untuk pembersihan oli atau waktu ngetap oli itu kalau bisa jangan memakai kompresor, karena angin kompresor itu ada campuran air yang namanya oksigen ketemu hidrogen, terjadilah H2O atau senyawa air. Itu informasi dari saya guys ya. Jangan lupa, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.